Salah satu syariat Islam yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menikah. Di dalam satu hadis, dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An-nikahu sunnati." Menikah itu merupakan sunnahku. "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Sampai kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Faman raghiba an sunnati." Barang siapa yang benci dari sunnahku, maka falaysa minni. Dia bukanlah termasuk golonganku, Nabi. Dia bukan termasuk golongan orang-orang yang beriman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensunnahkan, ya, untuk menikah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolak keinginan sahabat yang mereka itu berniat untuk tabattul, untuk membujang selamanya. Ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia mengatakan bahwasanya dia ingin membujang selamanya, dia tidak ingin menikah agar dia lebih konsentrasi di dalam melaksanakan ibadah, dia lebih khusyuk di dalam melaksanakan ibadah. Tetapi kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menolaknya. Maka inilah yang kemudian menjadi sunnah, ya, menjadi syariat yang memang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan, "Ya ma'syaros syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj." Wahai golongan para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu, maka falyatazawwaj, segeralah menikah. Mengapa diperintahkan demikian? Karena memang dengan menikah itu seseorang bisa menjaga dari separuh agamanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk kepada kita, "Idza tazawwajal abdu faqad kammala nisfaddin." Seorang hamba ketika dia telah menikah, maka faqad kammala nisfaddin, ia telah berhasil menyempurnakan separuh dari agamanya. Fattaqillaha fin nisfil baqi, maka separuhnya lagi adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud menyempurnakan separuh agamanya ini adalah dia telah menjaga dirinya dari perbuatan maksiat yang bisa merusak terhadap dirinya, yang disebabkan oleh syahwatnya. Karena dengan menikah itu syahwatnya kemudian bisa tersalurkan dan ia terhindar dari perbuatan maksiat yang bisa merusak terhadap dirinya, termasuk adalah perbuatan zina. Na'udzubillah min dzalik. Dan kemudian separuhnya lagi adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah yang lainnya, mentaati perintah-perintah Allah yang lainnya, dan kemudian menjauhi larangan-larangan Allah yang lainnya. Maka separuh agamanya telah terjaga karena dia menikah. Dengan dia menikah, maka dia menjaga separuh agamanya karena dia sudah menjaga dirinya dari perbuatan maksiat yang bisa merusak terhadap dirinya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan petunjuk kepada kita di dalam menikah itu kita mencari pasangan yang bagaimana, ya, agar kita bisa saling mensurgakan, saling membantu di dalam urusan ibadah, di dalam urusan kita mencari surga, selamat dari neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk kepada kita, seseorang itu dinikah, ya, yang pertama dilihat adalah dimaliha, karena hartanya. Ya. Seseorang ketika mau menikah maka cari pasangan yang memang kita lihat limaliha, karena hartanya. Kalau kemudian hartanya tidak kemudian menurut kita tidak baik, maka kita lihat wali hasabiha, lihatlah dari keturunannya. Keturunan apa dia ini? Keturunan bangsawan atau keturunan bukan bangsawan? Kemudian yang ketiga, wali jamaliha, lihatlah kecantikannya atau kegantengannya. Kemudian yang keempat adalah wali diniha, dan lihatlah agamanya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan adalah fadfar bidzatiddin, maka pilihlah yang memiliki agama. Dari semua kriteria ini yang diutamakan adalah bidzatiddin, yang memiliki agama, yang agamanya baik. Ya. Dari hartanya ternyata tidak ada harta,
kemudian dari kecantikannya, dari kegantengannya tidak ada atau kurang, kemudian dari keturunannya juga bukan keturunan bangsawan, tidak apa-apa. Yang penting kita memilih apa? Bidatiddin, yang memiliki agama yang baik. Nah, kalau sudah demikian, maka kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Kenapa? Bisa saling membantu kita di dalam masalah ibadah, bisa saling mensurgakan, mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Karena agamanya baik. Bahkan juga di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk kepada kita, para wali, ya, para orang tua yang di situ berhak menikahkan. Nabi memberikan petunjuk kepada kita, idza khotoba ketika melamar, ilaikum pada kalian, man tardzauna, seseorang yang kalian itu senang, dinam pada agamanya. Ada seseorang yang datang melamar dan kita saksikan bahwa agamanya itu baik, ya, agamanya baik. Kemudian wa khuluquhu, dan akhlaknya juga baik. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan fazawwijuhu, maka segera menikahkanlah kalian kepadanya. Artinya memang itulah pilihan yang utama. Tidak ada pilihan yang lain. Itulah pilihan yang terbaik, adalah seseorang yang baik agamanya dan baik akhlaknya. Kalau ada orang yang kemudian baik akhlaknya, baik agamanya, kemudian datang melamar, maka segera nikahkan. Karena jika tidak segera kita menikahkan, maka illa taf'alu takun fitnatun fil ard wa fasadun aridun. Jika kita tidak segera menikahkan, maka ditakutkan akan terjadi banyak fitnah dan banyak kerusakan yang akan tersebar. Ini kalau kemudian kita tidak memilih yang baik agamanya dan baik akhlaknya. Lantas apalagi yang kita akan pilih selain itu? Tidak ada. Tidak ada yang bisa kita harapkan. Maka ketika ada seseorang yang sudah baik agamanya, baik akhlaknya, segera nikahkan. Inilah petunjuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Segera menikah dan pilih yang baik agamanya. Agar apa? Bisa saling mensurgakan, bisa membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ada kalanya, kadang kita di dalam menanti jodoh ini, di dalam kita berusaha untuk menikah ini, ternyata jodoh juga tak kunjung datang. Ya. Yang perlu kita pahami bahwa segala sesuatu itu memang sudah ada takdir dan catatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang harus kita pahami bahwasanya wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak. Itu yang harus kita pahami. Segala sesuatu yang bukan menjadi takdir kita, maka lam yakun liyusibak. Dia tidak akan pernah ada dalam catatan kita. Dia tidak akan pernah kita dapatkan. Dan juga wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Dan segala sesuatu yang menjadi milikmu, maka dia tidak akan lepas. Nah, inilah yang menjadi takdir, menjadi qadar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu itu ada waktunya dan pasti terjadi tepat pada waktunya. Semua ada catatan qadarnya. Tinggal kita menguatkan ikhtiar kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disegerakan jodohnya datang. Mudah-mudahan Allah memberikan limpahan manfaat dan barokah. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.